Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Ananda yang soleh dan solihah. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Dan insya Allah pada pagi ini kita akan membahas tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Baiklah, sebelum kita mulai dengan materi, marilah kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu agar semua harapan kita, semua cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, serta berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, marilah kita untuk selalu bertadabbur Quran, yang insya Allah kita akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dan dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Ilmu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amal yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala
maupun yang terkait dengan manusia dan lingkungannya. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya adalah ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang menunjuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian, seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang manusia, dua jenis ilmu tersebut, baik yang fardu ain maupun yang fardu kifayah, harus diperoleh melalui perbuatan secara sadar. Karena tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa amal yang lahir dari ilmu tersebut. Tidak ada amal yang bermakna tanpa ilmu. Ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Karena tugas ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain adalah menuntun manusia yang menuntut ilmu yang bersifat fardu kifayah agar tetap menjadi seorang muslim yang baik. Selanjutnya adalah keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang pertama adalah menjadikan manusia memiliki keunggulan daripada makhluk lainnya. Ini seperti tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Yang kedua adalah mengangkat derajat seorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan seorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Yang ketiga adalah sebagai warisan dari para nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, sungguh telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keempat adalah ilmu adalah imamnya amal. Jadi ilmu merupakan bagian yang menjadikan sangat penting di dalam kesehariannya. Karena itu ilmu itu adalah bagian daripada imamnya amal. Dalil perintah menuntut ilmu, salah satunya adalah tentang ajaran menuntut ilmu terdapat di dalam Quran surat 9, surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya,
Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Dalam Al-Quran dan ilmu tafsir, Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tidak semua orang yang beriman harus ikut berperang apabila perang tersebut dapat dilakukan oleh sebagian umat Islam. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat harus ada pembagian tugas sebagian umat Islam. Ada yang berangkat berperang dan sebagian lagi belajar mencari ilmu serta mendalami ilmu agama. Ini dilakukan agar ajaran Islam dapat dipahami turun-temurun kepada umat Islam yang lain, sehingga kecerdasan umat Islam tetap terjaga dan dapat ditingkatkan. Hal itu berarti bahwa orang yang berjuang mencari ilmu sama nilainya dengan orang yang berjuang di medan perang ataupun pertempuran. Mereka sama-sama berjihad walaupun dalam bidang dan cara yang berbeda. Kewajiban menuntut ilmu menurut pengertian yang tersurat dari Quran surat ke-9 atau ayat 122 adalah ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem dan ajaran keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan lingkungannya. Dari penjelasan di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa setiap orang mukmin dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki 3 macam kewajiban, yaitu yang pertama menuntut ilmu, yang kedua mengamalkannya, dan yang ketiga mengajarkannya kepada orang lain. Bagaimana etika di dalam menuntut ilmu? Supaya proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengantarkan menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menuntut ilmu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah meluruskan niat. Luruskan niat kita untuk mencari ilmu dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, selalu bersikap hormat terhadap guru. Selalu menghormati terhadap guru yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita. Yang ketiga, awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap mengawali sesuatu yang baik, termasuk dalam hal menuntut ilmu, setidaknya dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkataan ataupun perkara yang mempunyai nilai kebaikan, tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka terputuslah berkahnya. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu doa untuk memulai proses menuntut ilmu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku karunia untuk dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Dan salah satu doa yang dibaca setelah selesai menuntut ilmu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah karunia kepada kami agar kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk, dan berikanlah kemampuan agar kami dapat menjauhinya. Selanjutnya, kiat-kiat di dalam menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memperoleh pengetahuan. Agar memperoleh kemudahan, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah penuhi etika di dalam menuntut ilmu. Seseorang yang menuntut ilmu harus meluruskan niat yang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memulai dan mengakhiri dengan pembelajaran tersebut, serta memuliakan guru. Jika ada sikap yang tidak menyukai guru atau menzoliminya, akan sulit menerima ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan guru. Yang kedua adalah hindari perbuatan maksiat. Berbuat maksiat merupakan salah satu penghalang dalam menuntut ilmu. Karena dengan berbuat maksiat membuat seseorang menjadi tidak fokus tentang apa yang dipelajarinya. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Pada hakikatnya, sebuah ilmu itu adalah pada pengamalannya, karena dengan mengamalkan berarti seseorang sudah mengerjakannya. Hal ini berarti seseorang tersebut sudah mendapatkan ruh dari apa yang dilakukan. Dan yang keempat adalah memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa di dalam menuntut ilmu tersebut. Di dalam menuntut ilmu, tentunya kita harus selalu mempunyai semangat. Kemudian segerakanlah introspeksi diri. Bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berusaha, jangan patah semangat, bertanya kepada orang yang berilmu, sebab penilaian itu tidak hanya pada hasil, tapi juga pada proses. Yang kelima, mau mengajarkan kepada orang lain. Mengajarkan ilmu yang sudah dikuasai kepada orang lain pada hakikatnya adalah memelihara ilmu tersebut supaya tidak hilang dan tetap ada dalam diri. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang yang lain merupakan salah satu bentuk amal jariah seseorang muslim. Ilmu yang bermanfaat itu sendiri adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Dengan begitu pula, berarti orang tersebut sudah memiliki andil mengentaskan kebodohan. Dan yang keenam adalah pelajari biografi orang-orang yang ternama di dalam menuntut ilmu. Baca dan pelajari biografi para ulama dalam menuntut ilmu, sehingga dapat mengetahui bagaimana perjuangan dan kesulitan mereka dalam menuntut ilmu. Dengan mempelajarinya, diharapkan ada inspirasi bagi penuntut ilmu agar bersemangat di dalam mencari ilmu. Hikmah menuntut ilmu. Adapun hikmah bagi orang yang menuntut ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwaluhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang kedua, hikmah menuntut ilmu adalah memudahkan jalannya menuju surga, mendapatkan ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Yang ketiga, hikmah menuntut ilmu adalah pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Bagaimana hadis Nabi berikut ini dari riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam ataupun manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali amal dari tiga ini. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan dalil terkuat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, serta besarnya buah ilmu. Sesungguhnya pahala ilmu tetap diterima oleh orang yang bersangkutan selama ilmunya diamalkan oleh orang lain walaupun ia sudah wafat. Bahkan seakan-akan orang tersebut masih hidup dengan amal solehnya. Demikian penjelasan materi tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan yang paling penting adalah kita menjadikan suatu motivasi bagi kita, khususnya para pelajar, untuk selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat khususnya kepada diri sendiri dan umumnya nanti kepada orang lain. Akhirnya, marilah kita tutup di pertemuan hari ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.